Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Video kali ini akan menceritakan, mengkisahkan tentang kenapa hampir kebanyakan seorang anak manusia zaman sekarang hidupnya merasa lebih menderita dari orang lain. Oke, temanya seperti itu, panjang. Nanti judulnya biasa. Di saat edit-edit nanti akan saya sortir judul-judul. Sebelum mengkisahkan cerita kisah nyata ini, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, mungkin para penyimak video di Sawala TV Channel sering, bahkan juga pernah sering mendengar ada orang berkeluh kesah, ada orang mengeluh, ada orang curhat tentang deritanya, curhat tentang penderitaannya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bahkan mungkin juga kita sendiri pelakunya yang sering mengeluh kepada orang lain. Contoh seperti ini. Di saat ngobrol, entah itu dengan saudara, entah itu dengan istri, dengan anak-anak, ataupun dengan teman-teman. Di saat ngobrol sambil menikmati wedang kopi, sambil serupat-seruput wedang kopi, sambil kelepas-kelepus udutnya, pasti ada yang mengeluh. Aduh, pusing ini. PHK di mana-mana. Saya takut nanti kena PHK. Usia saya segini, otomatis sudah susah untuk melamar pekerjaan baru karena terbentur dengan umur. Mana dolar naik lagi, rupiahnya anjlok. Waduh, bisa jadi nanti bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok pada naik lagi nih. Terus teman kita ngomongin seperti itu. Teman kita yang satunya lagi juga sama ngobrol seperti itu. Ujung-ujungnya si A mengeluh tentang keadaan dirinya. Istri saya sudah pusing. Setiap saya pulang kerja, istri ngoceh-ngoceh mulu. Ngocehin masalah uang. Katanya gajinya sudah habis. Bayaran gajian saya yang diberikan ke istri sudah habis. Buat belanja anu nggak ada, buat belanja itu nggak ada. Wih, pusing. Makanya saya mampir ke sini menikmati wedang kopi gratis. Saya hanya tersenyum.
Teman yang satunya pun ikut-ikutan mengeluh. Wah, kamu masih mending. Kamu kerja, saya kerja. Tapi kan menurut hitungan-hitungan gaji kamu lebih besar dari saya, kata teman satunya. Hampir perbandingannya 2:3 lah. Banyakan kamu. Kamu aja yang segitu dapat gajian. Pusing, apalagi saya. Nah, udah mulai itu. Sudah mulai membanding-bandingkan. Coba pikirin, gaji saya lebih kecil dari kamu. Anak saya juga lebih banyak dari kamu. Begitu saya pulang, pastilah istri saya ngoceh-ngoceh, mencak-mencak, maksa-maksa saya untuk nyari-nyari tambahan uang dari mana. Akhirnya dua orang ini pun berlomba-lomba untuk membanding-bandingkan bahwa dirinya lah yang paling menderita di alam jagat raya Pramudita ini. Saya hanya tersenyum sambil mesem-mesem, sambil seruput wedang kopinya, sambil kelepas-kelepus. Teman-teman saya ini pun langsung nyeletuk. Alah si AA. Malah ketawa ke TV, malah senyum-senyum. Saya timpal seperti ini. Saya balas seperti ini. Udah, nggak usah dipikirin. Kalau menurut hitung-hitungan kalkulator seperti ini, kamu sebulan dapat penghasilan dari gaji tetap 6 juta. Kamu sebulan dapat gaji tetap 4,5 juta. Itu belum termasuk ada lemburan, belum termasuk ada ceperan-ceperan. Kenapa masih pada pusing? Apa kamu nggak ngelihat status saya ini seperti apa? Yang namanya Bang Aryaduta adalah pengangguran, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk di sini. Tapi buktinya kopi kapal api hitam nggak pernah habis. Gula pasir mereknya Gulaku juga nggak pernah habis. Udud pun nggak pernah habis. Mie instan nggak pernah habis. Telurnya pun nggak pernah habis. Pernah nggak kalian main ke sini nggak ada kopi, nggak ada gula, nggak ada udud? Nggak pernah kan? Setiap ngumpul di dapur umum Sawala TV Channel pasti ada kopi, ada gula, ada udud, ada telur, ada mie instan. Bahkan ada juga gorengan-gorengannya untuk cemilan. Coba bayangkan, saya pengangguran loh, nggak kerja, nggak ada yang bayar saya, nggak ada yang gaji saya. Tapi kok kenapa saya bisa memberi kepada kalian? Kan aneh. Masa iya seorang karyawan kalah kalkulatornya oleh sang pengangguran? Pernah nggak berpikir seperti itu? Nah,
Itu dia, A. Kadang-kadang saya setiap pulang dari dapur umum Sawala TV channel, saya suka ngobrol. Saya pun sering nanya, sering ngobrol. Saya bingung sama si AA. Pengangguran, beli kopi, beli gula, beli udut, beli mie instan, beli telur. Uangnya dari mana ya? Kerja enggak? Usaha enggak? Siapa yang bayarnya? Nah, itu yang selalu jadi bahan pemikiran saya tuh. Di saat menikmati wedang kopi pun sangat menikmati sekali. Surupat, seruput. Di saat nisep udut pun terasa nikmat sekali. Seolah-olah tidak ada beban. Seolah-olah tidak ada kepusing, tidak ada kebingung. Mana udah kepikiran kan? Pengangguran bisa ngasih ke karyawan, ke para pekerja. Seharusnya kan terbalik, yang kerja ngasih ke yang nganggur. Iya sih ya. Nah, itu saya buka rahasianya. Cobalah selalu berusaha dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah seperti apapun, syukuri. Karena susah, senang, itu adalah karunia dari Tuhan. Jika kita semakin benci kepada kesusahan, kesulitan, maka Tuhan pun akan menjauh dari diri kita. Jika kita ingat bahwa saya sekarang sedang susah, saya sekarang sedang menderita, ini pun sama karunia dari Tuhan. Otomatis kita pun akan dirangkul, akan dipeluknya oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha segala-galanya. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Penyayang. Intinya Tuhan adalah segala-galanya. Coba mulailah berubah. Nikmat sekecil apapun syukuri. Nikmat sesusah apapun syukuri. Karena semuanya datang dari Tuhan. Oke? Nah, cuman gitu doang nggak? Iya. Gampang teorinya, cuman begitu. Tapi kata orang Cirebon bilang, gampang ucape, abot sanggane. Gampang ngomongnya. Ya seperti itu. Coba pelaksanaannya. Susah bro. Iya. Nah, maka dari itu mulailah belajar. Belajar dari diri sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari saat ini dan mulai dari sesuatu yang kita anggap kecil. Sekecil apapun itu. Terus belajar. Karena pembelajaran tentang mensyukuri nikmat Tuhan ini tidak sama seperti kita makan sambal begitu, makan langsung pedas. Tapi harus dilatih, dan dilatih. Siap Kak? Oke, siap Pak. Nah, ya udah. Lanjutkan lagi menikmati wedang kopinya.
saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramurita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menerima karunia dari Tuhan. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.